الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk kita talabul ilm, untuk kita sama-sama belajar, yang mana ini merupakan jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba menuju surganya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kita di dalam kehidupan dunia ini sedang berjalan menuju akhirat, sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan kita menuju akhirat itu tidak ada jalan yang lain kecuali jalan yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap hari kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla kurang lebih 17 kali. Setiap hari kita meminta untuk kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus.
sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siapakah yang berada di jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para anbiya, was-siddiqin, dari kalangan para siddiqin, wasyuhada, dari kalangan para syuhada, was-salihin, dari kalangan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Ketahuilah para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada jalan yang menyampaikan kita kepada Allah kecuali jalan yang sudah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalan tauhid dan jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melakukan amal saleh. Yang dimaksud dengan amal saleh di sini adalah ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan ia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jalan dalam kehidupan dunia ini sangatlah banyak. Dan jalan yang banyak tersebut adalah jalan yang akan menyesatkan manusia, tidak akan menyampaikan seorang ke dalam surga Allah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah kami dan beliau mengatakan, "Ala innaman qablakum min ahli alkitab ibtaraku ala 72 firqah." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, mereka berpecah menjadi 72 kelompok. Dalam riwayat yang lain, Yahudi akan terpecah menjadi 71, dan An-Nasara akan terpecah menjadi 72. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anna hadhil millah," sesungguhnya agama ini, agama Islam, "satabtariku ala 73," ia akan terpecah menjadi 73. Thintani wa sab'ina finnar, 72 kelompok berada di neraka. Ini kita bahas di tubuh kaum muslimin. Di tubuh kaum muslimin saja terpecah menjadi 73. Para ulama mengatakan bahwasanya 73 ini menunjukkan banyak. Kalau kita lihat pemahaman pemikiran kaum muslimin, lebih dari 73. Umat ini
akan terpecah menjadi 73, 72 di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu di surga. Siapakah satu yang benar jalannya? Adalah al-jamaah, yaitu jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Amir San'ani rahimahullahu taala mengatakan, dzikrul adad ay laysa dzikrul adad bil hadis li bayani kathratil halikin, wa innama huwa li bayani ittisa'i turuqid dhalali wa syu'abiha. Tidaklah penyebutan jumlah di dalam hadis ini menunjukkan akan banyaknya orang yang tersesat, tetapi penyebutan banyak dalam hadis ini adalah libayanit tisa'i turuqid dalal, menjelaskan kepada kita saking banyaknya jalan kesesatan. Dan semua jalan-jalan ini, kelompok-kelompok ini, mereka semua yang mengakui kamilah yang ada di atas kebenaran. Semua kelompok-kelompok ini kamilah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sesesat apapun suatu ajaran para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada dari mereka mengatakan kami tidak berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah kalau mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam. Semuanya mengatakan kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ketika semua mengatakan diri berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kenapa banyak yang tersesat? Banyak yang keluar dari garis yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak memahami dalil tersebut dengan pemahaman al-jamaah, tidak memahami dengan pemahaman para sahabat. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris untuk kami suatu garis. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullah. Inilah dia jalan Allah yang lurus ini. Nabi membuat sebuah garis yang lurus, mengatakan inilah dia jalan Allah itu. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi membuat garis di samping garis yang lurus ini, di sebelah kanan dan kirinya garis-garis yang banyak. Dibuat garis, kemudian dibuat garis kiri dan kanan garis yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi subul. Ini garis-garis yang banyak di samping garis-garis yang lurus. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Garis yang banyak-banyak ini, setiap garis tersebut ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus ini, yaitu jalan Nabi dan para sahabat. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak ini, karena jalan tersebut akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Maka seperti itulah kalian diwasiatkan agar kalian bertakwa. Ini menunjukkan para jemaah yang dirahmati Allah, jalan kesesatan sangatlah banyak. Sehingga kalau kita tidak menuntut ilmu dengan benar, tidak belajar dengan benar, kita akan lengser dari jalan yang benar. Dan ingat, jalan yang benar itu hanya satu, yaitu jalan yang sudah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, yang sudah Nabi jelaskan di dalam sunnahnya, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hadza li'anna at-tariqal musila ila Allah wahid. Ini menunjukkan bahwasanya jalan yang menyampaikan seseorang kepada Allah hanya satu. Itu jalan apa? Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubah. Yaitu jalan yang Allah turunkan, utus para rasul, dan jalan yang Allah turunkan kitabnya. Hanya ini jalan yang lurus para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun jalan-jalan yang lain, yaitu jalan-jalan yang tertutup, jalan-jalan yang terkunci, jalan-jalan yang tidak menyampaikan kita ke dalam surga Allah. Justru jalan-jalan tersebut akan menjadikan kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia para jamaah yang dirahmati Allah, jalan yang lurus tersebut adalah jalan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka setiap kita bingung dalam menentukan sikap kita, mana dia jalan yang lurus, satu-satunya adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus salih, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu apabila kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalanku. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia jalan keselamatan. Tapi bukan hanya sekedar kita mengatakan kitabullah dan sunnah saja, tapi kita pahami kitabullah dengan sunnah dengan hawa nafsu kita. Kita pahami kitabullah dengan sunnah dengan akal-akal kita. Tapi marilah kita pahami Al-Quran dengan sunnah, dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Akan melihat banyak perselisihan, dan setiap orang mengaku kamilah yang berada di atas kebenaran, kamilah yang berada di atas al-haq, yang lain bukan. Setiap orang mengatakan demikian, dialah yang berada di atas kebenaran. Tapi lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya orang yang hidup, siapa dari kalian yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian apa obat? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah penyakit yang mana umat ini akan berpecah belah, ada obatnya diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina
tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Nabi SAW mengatakan, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk, yaitu sunnahnya para sahabat. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Tidak mengatakan berpegang teguhlah dengan keduanya, tapi Nabi mengatakan berpegang teguhlah dengannya, menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu merupakan satu kesatuan. Pegang teguhlah dia. Wa addu 'alaiha bin nawajis, dan gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Sampai seperti itu, karena kalau kita menggigit dengan gigi geraham itu tidak lepas. Kalaupun lepas, ada yang nyangkut. Seperti antum menggigit daging yang keras, antum akan tarik, maka ada yang nyangkut. Seperti itulah gambaran kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah ini, dengan jalan yang lurus ini, yaitu gigit dia dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, atau setiap bid'ah adalah sesat. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena agama yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah agama yang terang benderang. Nabi meninggalkan para sahabat di atas kain yang putih bersih, sebagaimana sabda Nabi SAW, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian ala mithlil bayda, yaitu di atas sesuatu yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang melenceng dari jalan yang terang ini kecuali dia akan celaka. Tidak ada orang yang keluar dari apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW kecuali dia sesat. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan catatan, yaitu yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in. Terutama sekarang kita berada pada zaman yang luar biasa fitnah zaman ini, para jamaah yang dirahmati Allah. Zaman media yang bebas, orang-orang jahil sudah pada ngomong, orang-orang jahil sudah pada bicara, sehingga samar bagi kita mana yang hak, mana yang batil. Semua mengeluarkan argumen-argumennya, semua orang bisa menulis dan menyebarkan tulisannya, sehingga kacau urusan. Maka hendaknya kita harus memiliki benteng, harus memiliki benteng yang kuat, itu kembali lagi kepada kitabullah, kembali lagi kepada sunnah Nabi SAW yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in. Inilah dia jalan yang lurus, hanya ini para jemaah, hanya ini jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan kita ke dalam surga Allah, yaitu jalan Al-Quran, jalan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Dialah jalan yang benar, dialah jalan yang lurus, sebagaimana perkataan mukminil jin, orang-orang yang beriman dari kalangan jin. Apa kata mereka tentang Al-Quran? Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Wahai kaum kami, kata jin kepada kaumnya, sesungguhnya kami telah mendengar kitab, yaitu Al-Quran, yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi,
membenarkan apa yang berada di dalamnya. Yahdi ilal haq, yang mana kitab ini, Al-Quran ini, memberikan petunjuk kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ini Al-Quran. Dan Nabi SAW juga demikian, mengajak manusia kepada jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Hanya ini jalan yang lurus itu, jalan yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang Nabi ajarkan para sahabat, jalan kitabullah, jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus memahami Al-Quran dengan sunnah, dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, karena mereka orang yang pertama kali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham betul apa isi dan maksud dari Al-Quran dan sunnah. Maka dengan sebab demikian, kita harus kembali kepada pemahaman mereka. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin benar-benar berada di atas jalan yang lurus, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man kana mustannan falyastanni biman qad mat. Barang siapa yang ingin meneladani, yang ingin mencontoh, ingin mengikuti, maka ikutilah orang-orang yang sudah meninggal. Siapakah mereka orang-orang yang sudah meninggal? Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah, karena orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Kembali lagi kepada pemahaman para sahabat, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Kanu afdala hadhil ummah. Mereka adalah umat yang terbaik, generasi yang terbaik. Wa abarraha quluban, yaitu orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallupan, paling sedikit membebankan dirinya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pemahaman mereka kalau kita ingin kejayaan Islam. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yasluh akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang menjadikan baik generasi yang pertama, generasi sahabat, generasi yang jaya. Karena apa? Karena pemahaman agama mereka itu benar. Coba kita perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah. Berapa tahun Nabi mendidik para sahabat? Tidak lama. Tidak lama dididik para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya 23 tahun. Dari Makkah 13 tahun dibina akidah mereka, tauhid mereka. Bagaimana mereka menyembah Allah, siapa yang mereka harus ibadahi, itu dididik terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pindah ke Madinah, dididik lagi
dengan ilmu-ilmu syariat, dan tidak dilupakan tauhid. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. 23 tahun dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari umat kurma, pengembala kambing, keterbelakangan, tidak ada kemajuan. Mereka pergi mencari rezeki ke Syam dan ke Yaman. Sebentar dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, bisa menghabiskan timur dan barat. Kerajaan Persia dan Romawi semuanya hancur di bawah mereka. Karena apa? Karena mereka betul-betul mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia para jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diamalkan, yang dipraktikkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang harus kita lakukan. Sehingga Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala, beliau mengatakan usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim. Usul sunnah, dasar sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, dasar beragama kami yaitu berpegang teguh dengan apa yang di atasnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim, dan kita meneladani mereka, meneladani para sahabat di dalam kita beragama. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. A'addallahu lahum jannat tajri tahtaha al-anhar. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya mari kita ikuti pemahaman para sahabat di dalam kita beragama, karena mereka sudah diridhai oleh Allah. Agama mereka adalah agama yang benar. Kalau cara kita beragama keluar dari apa yang cara sahabat beragama, maka agama kita salah, cara beragama kita salah. Harus kita sesuaikan, karena mereka adalah generasi yang terbaik. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, itu generasi para sahabat. Kemudian setelahnya yaitu generasi para tabi'in. Kemudian setelahnya yaitu apa? Generasi para atba'ut tabi'in. Inilah yang dikenal dengan salafus saleh. Lihat amalan-amalan manusia pada zaman sekarang ini. Walaupun manusia mengatakan dia baik, dia bagus amalan tersebut, timbang dia dengan timbangan pemahaman para salaf, timbang dia dengan timbangan amalan para sahabat. Apakah para sahabat pernah melakukan perbuatan ini atau tidak? Padahal tidak ada halangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Kalau tidak dilakukan, maka bukanlah agama. Karena agama ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap para jamaah. Sudah sempurna. Apa arti sempurna? Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan, sudah pas. Yang Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama, telah kucukupkan nikmatku untuk kalian,
dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Allah ridha, sudah sempurna. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, ma lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawmu dina, lianna Allah qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Apa yang pada zaman itu bukan agama, maka pada hari ini bukan agama. Karena Allah sudah mengatakan pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Inilah dia jalan kita para jemaah, jalan yang lurus, jalan satu-satunya yang akan menyampaikan kita ke keridhaan Allah, jalan satu-satunya yang akan menyampaikan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Abdul Hamid ibn Badis rahimahullah, al-islamu huwa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ma kana alaihi salafuha min ahlul quruni thalathatil masyhura lahum bil khairiyah ala lisanis sadiqil masduq. Ini dia Islam itu. Islam itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada di atasnya para salafus saleh, 3 generasi pertama yang Allah persaksikan mereka dengan kebaikan melalui lisan as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini para jemaah yang dirahmati Allah, praktik agama kita harus sesuai dengan praktiknya para salaf, para sahabat. Bagaimana para sahabat ibadah, seperti itulah kita beribadah. Bagaimana para sahabat beriman, berkeyakinan, berakidah, seperti itunya semestinya kita beriman dan kita berakidah. Para sahabat memahami agama ini seperti ini, maka seperti itu harus kita pahami. Terkait dengan nama Allah, bagaimana pemahaman para sahabat, terkait dengan sifat-sifat Allah, terkait dengan akidah, terkait dengan azab kubur, terkait dengan semuanya. Kembalikan ia bagaimana pemahaman para sahabat. Karena orang yang keluar dari pemahaman para sahabat, ia akan sesat dari jalan yang lurus. Ia akan sesat dari kebenaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul," barang siapa yang menentang Rasul, melenceng dari jalan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Ini petunjuk Nabi tapi tidak diikuti, sesat. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Siapakah jalan orang-orang yang beriman ketika itu? Itu Nabi dan para sahabat. Mereka lah orang-orang yang beriman ketika itu. Maka orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, nuwalli ma tawalla, maka kami akan sesatkan mereka dengan kesesatan mereka. Semakin disesatkan, semakin diselewengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka keluar dari jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuslihi jahannam, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itu adalah tempat yang paling buruk para jamaah yang dirahmati Allah. Bahaya kalau kita keluar dari pemahaman para salaf, dari pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin beriman, berimanlah seperti imannya para sahabat. Para salaf mengimani Allah di atas langitnya, Allah di atas arasnya. Kita imani juga demikian.
Kalau kita tidak mengimani seperti imannya mereka, melenceng kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman seperti kalian imani, seperti sahabat imani, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Kalau kita beriman dengan keimanan yang tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh para sahabat, maka kita sesat. Jalan yang lurus itu cuma satu, para jamaah. Mari kita belajar supaya kita betul-betul tahu mana jalan yang lurus tersebut, mana jalannya para sahabat yang Nabi SAW mengatakan, "Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Apa yang aku berada di atasnya sekarang dan para sahabat-sahabatku. Itulah dia jalannya jamaah itu, jalannya para salafus saleh, jalannya ahlus sunnah wal jamaah, jalannya orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu saja golongan yang selamat. Siapakah mereka yang selamat ini? Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya sekarang dan para sahabat-sahabatku. Itu dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan terkait dengan jalan yang lurus ini. Ketahuilah bahwasanya tidak ada jalan yang dapat menyampaikan kita ke surga Allah. Tidak ada jalan yang dapat menyampaikan kita ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan kitabullah, jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mewafatkan kita juga di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.